Sahabat Salam, rekan-rekan semua, mitra dan sahabat ET, juga Federasi ET. Malam ini Mitra Live kita akan belajar tentang pemuritan. Jadi kita akan belajar tentang pemuritan berkaitan dengan pemisahan jiwa dan roh. Jadi pemisahan jiwa dan roh ini salah satunya adalah yang kita bahas malam ini adalah perbedaan pikiran jiwani versus rohani. Jadi ada dua perbedaan ini yang perlu kita telaah, kita jelas setidaknya kita bisa bedakan lah itu supaya kita bisa bertumbuh gitu. Juga karena pikiran berarti juga cara berpikir. Jadi cara berpikir konsisten ini juga ciri khas dari seorang murid. Nah, cara berpikir konsisten mungkin bisa didasari oleh metode ilmiah. Salah satunya ya, jadi nggak semuanya. Konsisten itu artinya kalau suatu metode diterapkan ke satu orang dan bisa berlaku untuk semua orang, itu bisa disebut konsisten. Ya kira-kira begitu maksud dari ini. Tapi setidaknya kalau kita sudah terbiasa dengan cara berpikir ilmiah, maka kita tidak sulit untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi seorang murid. Ya, baik. Hal pertama adalah kita lihat satu ayat yang mendasarinya, itu antara jiwa dan roh. Jadi ini bahasanya Paulus dan kita akan lihat jiwa dan roh ini banyak materi tentang pemuritan yang mendasari ini. Salah satu ayat yang penting ya. Ibrani 4 ayat 12. Jadi di sini ada pemisahan jiwa dan roh. Kita bisa analisa dari sini apa maksudnya. Jadi di sini jelas dituliskan sabda Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi dia ya, makanya sebenarnya sabda Tuhan bisa di ayat lainnya disebutkan sebagai pedang roh. Gitu. Kemudian memenusuk, memisahkan jiwa dan roh. Nah, kita yang pertama adalah analisa kata atau studi kata. Lalu kita lanjut yang lain. Baik, di ayat ini kalau misalnya kita paralelkan itu, kita bisa melihat dalam bahasa aslinya. Saya pakai KJV di sini. Ya, kata soul, nah kita akan lihat perbedaannya. Kata jiwa, ini kita pakai terjemahan dulu ya, soul. Kemudian kata roh, spirit. Nanti kita belum masuk ke Ibrani atau Aram, jadi kita melihat secara terjemahan dulu. Jiwa atau soul. Nah, kata Yunani yang dipakai adalah
POG. Kita buka kamus. Mana kamusnya ya, ini select all, lalu copy, select all lalu copy, kita paste di sini. Ya, pesuki bread. Nah, ternyata kata soul itu ada kata nafas. Ada bread di sini ya, bread. Ada kata nafas. By implication spirit. Nah, ini agak menyulitkan ini. Gitu. Main, nah ini. Ya, ada banyak makna, bisa heart, mind, soul, life. Di hati atau jantung di sini bisa. Itu. Lalu kita lihat kata Inggris untuk spirit. Pneuma ya, kata spiritnya pneuma. Bread. Nah, ini juga kalau pakai terjemahan Yunani agak bingung ini karena sama-sama ada breadnya. Terus membedakan bread dan bread itu apa? Membedakan pesuke dan pneuma itu apa? Itu yang perlu kita bahas itu. Ini juga ada kata spirit. Jadi bread dan spirit itu dalam teks Yunani muncul bersamaan dari dua kata yang berbeda ini. Jadi pemisahannya apa? Itu jadi agak sulit dijelaskan kalau kita pakai terjemahan Yunani. Kita bisa berpaling ke Apesita, kita bisa lihat ya. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani mana Ibrani? Hebrew 14. Berapa tadi? 4 ayat 12. 4 12. Keluar ya. Oke, kita lihat ayat 12. Live Chaim, koye ini Chaim ya, live life. Live is care cause God that word recall visit. Sauk tajam, good, sangat, man, sword sapiro, pedang dua, pedang bermulut dua, literalnya gitu ya, pedang bermulut dua, masuk atau menusuk ini mestinya, sampai different, perbedaan, pemisahan, nafsu. Ini jadi kita bisa copy ini nafsu, nafas. Jadi kita cek ke Aram,
nafas kita itu nafsu. Di nafsu, nafsu. Nafsu, nafas, nah itu sama. Tuh. Oke, jadi nafas, ini nafas ini di brand nafas ini. Nafas itu kalau di PL itu juga diterjemahkan jiwa, tapi ada juga yang menerjemahkan nyawa. Kalau literalnya itu adalah leher. Jadi kalau literal itu leher. Makanya kita bisa lihat arti dari kamus itu adalah ini nafas. Jadi kan di leher itu ada nafas, itu maksudnya gitu. Jadi leher dan nafas itu sinonim, ada berasal dari keluarga kata yang sama. Itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, kata yang kedua, ruho, nafas dan ruho. Nah ini kalau dari Aram lalu ditarik ke Ibrani, itu enak sekali gitu. Ruho, ruah. Jadi kita lihat ini ya, kita cek Aram Pesita itu ruho, waruho, R U ho ho a, ruho, waruho. Ruho ini apa ya? Ruah, roh, ruh. Jadi nafas dan ruah itu lebih jelas daripada tadi apa, psuke dan penuma, karena keduanya di dalam kamus sama-sama punya ber dan spirit, jadi agak susah bedakan. Tapi kalau kita pakai Ibrani atau Aram, melalui Aram ya maksudnya, itu jelas nafsu dan ruah. Nah nafsu ini punya, sebenarnya ruah juga punya makna breath, nafas. Kalau ini kan spirit, wine, breath, jadi juga ada kata nafas, cuman beda. Nafasnya roh dan nafasnya nafsu ini beda gitu. Nah itu kan sebenarnya ya ilustrasi gitu untuk mendekati. Ya, jadi secara teks itu ada perbedaan seperti itu. Ya ini bedanya ya, jadi ada dua kata yang berbeda antara nafas dan ruah. Nah, kalau misalnya kita lihat kata perbedaannya secara jelas adalah, kita bisa lihat di sini bedanya gitu ya. Nafas dan ruah. Jadi bedanya apa gitu dari sisi kolomnya 3, oke. Ya, misalnya dari sisi, jadi dari nafasnya, jadi kan sama-sama punya nafas gitu. Nah, nafas itu di leher gitu ya. Makanya
makanya di Noah itu kan sampai mati semua nefes, semua yang bernafas dengan ini, dengan mulut, dengan tenggorokan itu. Jadi di kisah Ayub dituliskan begitu. Jadi di leher, kalau punya leher berarti punya nafas, punya kehidupan. Nah, kalau ruah itu tidak jelas. Nafas atau anginnya itu figuratif gitu ya, figuratif. Kalau ini konkret, jadi yang di leher ini konkret. Nah, kalau yang di ruah itu figuratif, nggak jelas. Bisa diartikan angin, bisa diartikan hembusan nafas berat itu ya. Jadi bisa diartikan angin yang di luar tubuh, maksud di alam. Bisa juga itu tadi di nafas di dalam diri kita. Itu salah satunya berbeda di situ. Kemudian dari proses pikiran, atau saya pindah dulu biar ini kelihatan. Nafas, ini ruah. Ya, kalau di pikiran itu nafas itu perlu sangat erat dikaitkan dengan sel saraf dengan tubuh. Jadi pikiran jiwani dan pikiran rohani itu beda. Jiwani, roh itu rohani. Nah, jadi pikiran, emosi itu bisa itu dikaitkan dengan organ gitu. Nah, kalau roh, pikiran roh itu biasanya lebih cepat. Jadi kayak tiba-tiba tahu gitu ya. Jadi istilahnya begitu. Tiba-tiba tahu, kemudian seakan bisa tahu apa yang tidak terlihat. Jadi ada yang bilang itu intuisi, ada yang bilang yang lain gitu ya. Tapi menurutku itu adalah unsur rohani. Walaupun kata roh ini nggak selalu berarti ketuhanan ya, jadi kadang ada roh lain. Tapi intinya begitu, ada pemikiran roh, ada pemikiran jiwani. Itu jadi cara emosi juga sama. Emosi jiwani ini ditentukan oleh hormon-hormon. Nah, kalau emosinya roh itu tidak didasari enzim atau hormon. Jadi kalau orang pikirannya nafas itu misalnya dia mau berpikir sesuatu tapi ngeblok itu, karena ada mental blocknya. Nah, mental block ini ada di sel saraf. Ini ada mental block. Jadi ada mental block yang harus diselesaikan untuk mendapat suatu produk gitu ya, produk pemikiran yang handal. Kalau misalnya pikiran tidak sanggup, maka diduga pikirannya ada rohnya, ada roh setan. Gitu. Jadi mau berpikir logis kok susah. Gitu. Nah, kita bisa ya ini nanti bisa ditambah lagi isinya tentang perbedaan, tapi kita akan masuk dulu ke ini, cara berpikir konsisten. Jadi cara berpikir konsisten ini akan sulit dialami oleh nafas. Jadi ini
lebih sulit dialami oleh nafas. Jadi kalau roh itu dia bisa melihat, ya ada yang bilang ini, saya bilang tadi intuisi gitu ya. Jadi kayak punya intuisi, wah ini kayak salah gitu. Nah, pikiran jiwa ini sulit mengalami itu gitu ya. Jadi kalau orang hanya punya nafas, maka dia bisa tidak punya bukti untuk imannya sendiri gitu. Itu yang agak aneh atau berbahaya gitu. Jadi pikiran ini lebih sulit kalau diproses oleh nafas gitu. Nah nanti kalau tadi di ayat atasnya kan dikatakan pemisahan. Jadi jiwa dan roh itu bisa musuhan gitu ya. Karena perbedaan mazhab gitu misalnya, atau yang lain lah terserah, pukulannya terserah. Jadi jiwa ini udah capek gitu ya. Jadi jiwa ini udah capek, pikiran itu mudah capek. Kenapa sulit? Karena ini murni perilaku ini tubuh kita, asal saraf kita. Jadi tidak bisa, kalau misalnya kita udah lelah, udah ngantuk, itu kan cara berpikir kan pasti menurun itu ya. Di kondisi lelah, mengantuk, nanti kualitas pikiran bisa menurun. Gitu. Jadi apalagi kalau punya penyakit degenerasi saraf itu ya, pikun, Alzheimer, dan psikoprenea dan banyak lain penyakit saraf, maka ini sulit gitu ya, kualitas pikiran akan menurun. Nah karena kualitas pikiran menurun, maka cenderung orang tidak bisa berpikir ilmiah. Saya biasanya gelap mata, dia nggak mikir masa depan gitu ya. Kayak gini sekarang toh gitu, nggak peduli besok. Nah ini jadi masalah. Di pikiran itu juga bisa bermasalah seperti itu gitu. Ya. Nah kalau roh itu tidak terlalu dipengaruhi. Jadi pikiran roh ini tidak terlalu dipengaruhi emosi. Jadi sekalipun kita marah, itu pikiran roh masih jalan, tidak terlalu. Mempengaruhi emosi jiwa. Jadi kalau misalnya emosi jiwa itu kan, kalau misalnya lapar itu mudah marah. Jadi kalau marahnya karena tubuh jasmania seperti tadi, itu sulit dihakimi sebagai dosa karena ya manusiawi itu. Tapi kalau kemarahannya itu adalah ideologis, nah itu bisa baik bisa buruk, tergantung implementasi dari itunya, pekerjaannya itu. Nah sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana berpikir konsisten. 10 menit lagi tutup ya. Nanti kita lanjut lagi kalau sudah tutup.
Ya, dari pikiran jiwa tidak terlalu dipengaruhi emosi. Pikiran roh tidak terlalu dipengaruhi emosi jiwani. Itu. Nah, kalau misalnya jiwani, kalau lapar ya mudah marah, itu contoh. Itu kejiwaan, murni jiwa. Nah, kalau roh itu emosi roh tidak dipengaruhi. Kelemahan badaniah atau jasmani. Jadi sekalipun tubuh kita sakit, nggak bisa bergerak, tapi roh kita bisa menyala. Kita semangat gitu. Makanya Paulus sendiri menuliskan ini sih. Jadi tubuh jasmaniah kami itu semakin menurun. Ya. Ini bisa juga digunakan untuk membahas perbedaan. Tidak ada secara tubuh. Juga ada secara roh. Jadi ada pemisahan. Nah, tubuh ini diduga maksudnya adalah jiwanya. Karena tubuh itu kan tergantung sel saraf dalam jiwa. Kalau tergantung tubuhnya. Kalau misalnya tubuhnya lemah, jiwa itu ya lemah gitu. Tapi dia hadir secara roh. Ini bisa dikatakan dia sudah menghukum. Nah, itu juga. Jadi ada kehadiran fisik, jasmania, dan jiwanya. Karena jiwa dan roh itu nggak bisa pisah. Lalu hadir secara roh gitu. Jadi kita bisa melihat perbedaan. Jadi ada roh dan jiwanya Paulus itu terpisah, ada dua perbedaan. Jadi jiwanya tidak hadir tapi rohnya hadir gitu. Nah, kehadiran secara roh seperti apa kita bisa tinjau sendiri untuk topik sendiri, tapi kira-kira begitu konsep dasarnya begitu. Kemudian ada nggak ayat lain? Mana ya jasmania?
jasmania apa ya, intinya adalah makin turun gitu ya. Oh ini tubuh 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Oh, kata yang dipakai adalah lahiriah. TB ya. Jadi manusia lahir kami semakin merosot. Ini badani. Manusia lahir itu badania. Tubuh, jiwa. Batiniah itu roh. Ada dua perbedaan, dua topik yang sangat berbeda. Nah, tubuh jasmaniah bisa menurun, nah, jiwa itu juga menurun kualitasnya. Selain tubuh bisa berkurang kemampuannya, jiwa juga begitu. Jadi orang tua kena Alzheimer berarti jiwanya kena menurun, merosot. Nah, merosotnya jiwa karena sarafnya yang bermasalah. Jadi sangat tergantung ke kualitas dari saraf itu. Tapi itu menurun, itu jiwa itu menurun, tapi roh itu tidak. Roh itu diperbarui sehari-hari. Nah, kita punya tiga-tiganya, tubuh, roh, dan jiwa, tiga-tiganya kita punya. Ya yang kuat lah ya roh ini. Jiwa bisa kelelahan, tapi roh lebih tahan lah. Nah, cara berpikir konsisten ini perlu di konsisten ini integritas. Makanya Ani Safira kan dihukum karena tidak punya integritas atau konsisten. Kamu yakin jual harga sekian? Iya. Nah, padahal dia enggak. Dia sudah ambil duluan intinya. Nah, Tuhan enggak senang dengan itu. Karena ada hukuman langsung, bisa mati. Nah, konsisten integritas itu cara berpikirnya ilmiah. Jadi kalau kita bicara sisi gelap, jadi kita langsung ke poin-poinnya ya. Jadi kalau kita bicara konsisten, jadi pemberitaan itu konsisten, menghasilkan watak orang yang konsisten. Jadi bukan baperan, tidak banyak mengeluh, tidak banyak baper, tapi konsisten. Jadi watak itu konsisten. Ya. Watak orang yang konsisten. Jadi bagaimana konsisten dan berpikir secara jelas gitu. Misalnya bukti dari masalah sisi gelap pemberitaan gitu ya. Jadi artinya dia cara berpikir tidak konsisten gitu. Tidak konsisten ini bisa kita lihat gitu. Misalnya tentang yaitu yang sering saya sebut doktrin Torah dibatalkan Yesus.